dari kegiatan yang saya telah ikuti, yaitu program diseminasi program PKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan ke belakang. Baik, dalam program ini saya akan menyampaikan salah satu rencana yang akan saya tindak lanjuti dari kegiatan yang sudah saya lakukan selama luring 7 hari waktu bulan kemarin di SMP 16, dan berbagai materi pembelajaran dan terkait dengan bidang olahraga. Untuk kegiatan program PJOK ini seperti halnya guru penggerak, tetapi khusus dalam bidang olahraga, sehingga dikemas untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan merencanakan suatu rencana tindak lanjut dari kegiatan yang telah saya ikuti. Tindak lanjut ini terkait dengan pembelajaran, model pembelajaran dalam PJOK. Di model pembelajaran PJOK itu ada 3 model pembelajaran yang perlu diketahui ya Bapak Ibu. Yang pertama ada model pendidikan gerak, ada model kebugaran jasmani, dan ada model sport education model. Jadi di sini saya mengambil salah satu model pembelajaran, yaitu SEM, Sport Education Model. Nah, betul. Nah, untuk kegiatan yang sepertinya untuk kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani itu sudah biasa dilakukan oleh kita di sekolah, misalnya senam seperti itu. Dan untuk pendidikan gerak sendiri itu kita sudah biasa juga dilakukan dari mulai proses perkembangan anaknya dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah, hal itu sudah dilakukan sedemikian rupa oleh biasanya guru olahraga. Jadi di sini saya mencoba mempelajari atau menerapkan pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Ya, penting tidak sih kita memberikan strategi mengajar itu sesuai dengan peserta didik, kebutuhan peserta didik. Penting, betul. Tidak halnya di guru kelas, guru PJOK pun sama, apalagi kita dilaksanakan di lapangan. Sehingga kadang ada peserta didik yang aktif, kadang ada peserta didik yang kurang aktif, malas bergerak, malas berolahraga. Nah, program ini memberikan guru olahraga itu memotivasi guru olahraga, mengembangkan potensi guru olahraga menjadi guru yang profesional untuk menjadikan peserta didik kita itu belajar secara aktif ya, atau berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik. Betul. Di sini saya akan mengambil judul salah satu model pembelajaran, yaitu Martial Art Festival Sport Education Model. Jadi Martial Art Festival ini pencaksilat ya, festival pencaksilat dalam pembelajaran sport education. Nah, kenapa nih saya penasaran menggali sport education model ini? Biasanya model sport education ini diterapkan di sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama. Karena dalam hal ini pembelajaran sport education model ini peserta didik berperan aktif menjadi perannya masing-masing. Contohnya misalnya ada yang jadi wasit, ada yang jadi atlet, ada yang jadi supporter, ada yang jadi tamu undangan, panitia. Betul ya. Nah, disitulah anak merasa dirinya merasa harus bergerak, bertanggung jawab atas tugasnya atau perannya yang telah diberikan. Baik, selanjutnya apa yang melatar belakangi saya melakukan rencana tindak lanjut ini? Yang pertama yaitu pencaksilat adalah hasil kebudayaan masyarakat Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi kemandirian dan integritasnya atau manunggalnya terhadap lingkungan dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pembinaan pencaksilat di sekolah dilakukan dengan memasukkannya ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Materi pencaksilat diberikan semua jenjang pendidikan yang ditujukan kepada siswa dengan harapan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan tentang olahraga pencaksilat itu sendiri. Selain itu, pencaksilat diharapkan dapat mengembangkan sikap sportif, terutama dalam meningkatkan kesehatan jasmani para siswa. Nah, selain untuk meningkatkan eksistensi dan integritas dari pencaksilat itu sendiri, ada di program olahraga ya, di kurikulum Merdeka itu bela diri yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Namun di sini saya mencoba untuk menyampaikan materi ini dengan penyampaian yang berbeda agar peserta didik lebih menarik, lebih merasa dirinya hadir ketika dalam pembelajaran. Selanjutnya, nah, tujuan dari kegiatan ini ketika peserta didik menjadi pemimpin dalam proses belajarnya, mereka memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapat, memilih cara belajar, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Hal ini mereka mengembangkan kapasitas diri sebagai pemilik belajarnya sendiri. Pendekatan sport education model ini dirasa mampu mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Jadi tadi sudah jelas, dengan adanya sport education model ini, peserta didik memiliki perannya masing-masing untuk bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Betul. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didik, atau memberikan kesempatan peserta didik bertanya dan berdiskusi. Jadi, dalam sport education model ini membutuhkan waktu yang cukup panjang atau lama untuk tingkat sekolah dasar itu 10-12 sesi pembelajaran. Nah, saya akan modifikasi. Nanti rencana tindak lanjutnya akan selanjutnya saya bahas. Selanjutnya memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis, memberikan kesempatan untuk mengelola pengaturan kegiatan. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik dan ketangguhan mental, atau memberi kesempatan untuk memilih kegiatannya. Jadi peserta didik dipilih, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Kan biasanya kalau anak-anak itu senang ya, Bu aku jadi wasit, Bu aku jadi atlet. Nah disitulah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, capaian apa yang akan saya capai dalam rencana tindak lanjut ini? Ada 3 poin capaian. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didik. Keterampilan berkolaborasi ini biasanya kalau peserta didik yang masih ada rasa malu untuk berbicara, nah inilah pembelajaran inilah yang membelajarkan mereka untuk belajar mulai berbicara dengan temannya, dengan guru, dan lain sebagainya, sehingga mereka percaya diri akan proses pembelajaran yang akan berlangsung. Selanjutnya, memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis, atau ini sebuah pilihan. Siswa memiliki keleluasaan dalam memilih peran yang akan dijalankan dalam martial art festival. Tadi sudah dijelaskan, di sini memberikan pengalaman bermakna. Jadi sebelum mereka berperan, mereka mengetahui, atau dalam kehidupan nyata mereka sudah tahu, oh pelatih itu seperti ini loh, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melakukan pekerjaan seorang pelatih itu seperti apa, seorang atlet itu seperti apa, terus seorang kepanitiaan dia juga belajar terkait dengan organisasi. Selanjutnya, memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik dan ketangguhan mental. Nah, di sini siswa yang memiliki kompetensi untuk fisiknya yang lebih, ya, mempunyai potensi fisik yang lebih. Nah, berkesempatan mereka menjadi seorang atletnya,
menjadi seorang atlet dalam proses pembelajaran. Selain seorang atlet, ketika yang lain melihat, oh dia mampu melakukan gerakan atau ya psikomotor gerak yang sudah mereka hafalkan dan mereka kembangkan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah apa yang akan saya lakukan? Yang pertama ada membuat draft pertanyaan pemantik untuk menghadirkan suasana diskusi antar peserta didik. Jadi di sini saya sebelum merencanakan suatu pembelajaran, saya membuat dulu sebuah draft agar mereka terpancing pemahamannya terkait pencaksilat, terkait pembelajarannya seperti apa. Nah, dipancing dengan pertanyaan pemantik yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, membuat struktur kepanitiaan pada perencanaan program. Nah, di sini kemarin saya ketika luring, nah ada hal yang membuat saya menarik. Saya melakukan kegiatan sport education model ini ya bersama guru-guru PJOK yang lain gitu dalam kegiatan festival lari. Nah, dalam kelas itu setiap orang memiliki perannya masing-masing. Ada yang wasit, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, seolah-olah itu adalah tamu undangan yang datang pada acara tersebut. Nah, dalam kegiatan itu yang menarik menurut saya, semua ikut aktif dalam bergerak, atau yang diam, misalnya yang supporter aja memberikan semangat kepada atlet sehingga tidak murung, tidak diam. Nah, betul. Jadi semua bergerak dan ya pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya juga ketika saya mengimplementasikan gitu ya, sebelum saya memberikan kepada peserta didik, saya mengalaminya sendiri gitu. Proses sport education model itu seperti apa sih? Asalnya bingung ya, takut salah bagaimana, apalagi untuk sekolah dasar, apalagi kelas bawah ya, sepertinya kelas bawah tidak cocok untuk pembelajaran ini. Nah, yang akan saya terapkan nanti untuk kelas atas, kelas B atau kelas C ya, saya mencoba, karena untuk siswa SMP SMA itu udah biasa, mereka kalau kita menjelaskan mereka cepat paham. Tetapi kalau untuk sekolah dasar, siswa sekolah dasar itu harus dipahami dulu pelan-pelan. Nah, butuh proses untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan ya. Makanya pengalaman saya ketika luring itu memberikan pencerahan bagi saya. Oh, saya juga harus bisa nih, kita coba di sekolah dasar. Apakah bisa? Tapi saya merencanakan dengan rencana tindak lanjut ini untuk menerapkan pembelajaran yang seperti itu. Nanti dari hasil rencana ini akan menjadi sebuah bukti karya yang akan saya tampilkan gitu ya. Selanjutnya ada membuat daftar perlombaan dan aturan perlombaan dengan jelas yang dapat diikuti oleh seluruh peserta lomba. Mengapa demikian? Nah, perlombaan, karena berhubungan dengan perlombaan itu pasti lama ya Bapak Ibu. Prosesnya ada technical meeting dulu, ada persiapan dulu, terus panitia itu harus menyiapkan peralatan, terus hadiah juga. Jadi nanti itu akan ada konsep sebuah nyata, pertandingan nyata gitu. Anak itu sebelum mulai pembelajaran ada prosesnya dulu, rapat dulu panitia, terus anak memimpin sebuah rapat. Di sebuah rapat anak mempersiapkan bagaimana apa yang harus dipersiapkan untuk nanti. Nah, itulah seluruh peserta didik yang ikut lomba. Hasil akhir, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai bela diri pencaksilat. Selain itu juga mereka bisa memahami pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, bisa diterapkan. Jadi mereka tahu konsep pertandingan itu seperti apa. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya, yang pertama program kegiatan kokurikuler. Nah, murid yang terlibat itu kelas 4, 5, atau 6. Waktu kegiatan dilaksanakan pada bulan November. Mitra yang bekerja sama yaitu Bapak
kepala sekolah, wakasek, rekan guru, panitia SEM kelas 6 sebanyak 10 orang, dewan kelas sebagai manajer tim dalam perlombaan, operator sekolah sebagai seksi publikasi, komunitas belajar sebagai pemberi umpan balik. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi antara, jadi tidak ada salah paham ketika saya mengajarkan seperti ini, guru-guru yang lain atau bapak kepala tidak bertanya lagi, kok gitu belajarnya, gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi dengan penyampaian seperti ini, saya menyampaikan pemahaman terkait sport education model. Jadi saya nanti ingin mencoba bagaimana juga, nanti Bapak Ibu boleh lihat ketika saya mulai perencanaan pembelajaran ini. Selanjutnya tempat pelaksanaan di lapangan sekolah, tempat perencanaan di ruang guru, rapat sosialisasi komunitas belajar sekolah di ruang rapat, peralatan yang diperlukan yaitu kamera, HP, mikrofon, interaktif, screen, proyektor kalau ketika technical meeting atau laptop. Kemudian selanjutnya di sini ada kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dari pemetaan aset yang sudah saya lakukan, saya memiliki kapasitas baik dalam melaksanakan program ini. Dengan aset yang dimiliki oleh sekolah ini, yang pertama ada aset manusia. Aset manusia itu kita sebagai manusia, ada bapak kepala, rekan guru, peserta didik yang paling penting ya. Peserta didik yang paling penting itulah aset manusia yang dimiliki saya. Kalau tidak ada peserta didik, saya mau ngajar siapa gitu ya Bapak Ibu. Inilah aset manusia adalah aset yang paling penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada aset sosial. Aset sosial ini adanya kolaborasi antara guru, peserta didik, rekan guru. Jadi di sini salah satu sosialisasi sosial ya, aset sosial yang dapat saya teliti gitu, kapasitas yang dimiliki program ini. Selanjutnya ada aset fisik. Aset fisik ini adalah lapangan, tempat yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kalau kita tidak ada lapang, bingung. Apalagi dengan peserta didik yang ruang lingkupnya atau banyak ya, dalam jumlah yang banyak, sehingga di sini aset fisiknya lapangan atau peralatan yang digunakan juga, apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada aset finansial. Aset finansial di sini seperti misalnya pembiayaan, adanya biaya atau donatur atau dana bos. Kalau misalnya kita bisa program ini, sport education model ini menjadi pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Jadi misalnya bisa nanti dihubungkan dalam P5 ya, proyek itu P5. Nah di sini ada aset finansialnya dari bos, donatur atau lain sebagainya. Jadi bisa dihubungkan karena pembelajaran berbasis proyek itu menarik pemikiran kepada peserta didik bahwa pembelajaran itu sangat bermakna dan nyata. Nah, finansial sudah. Selanjutnya, nah, rencana evaluasi yang akan saya lakukan dalam proses rencana tindak lanjut ini, yang pertama ada dalam proses perencanaan membuat format observasi. Saya mengobservasi dari mulai peserta didik, dari mulai tempat, dari mulai cara saya melihat situasi kondisi pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian ada diskusi kepada rekan guru, diskusi kepada peserta didik. Ini hal yang sangat penting. Dan yang terakhir ada diseminasi. Ini merupakan salah satu rencana evaluasi saya setelah melaksanakan diseminasi ini. Ada masukan dari Bapak Ibu atau evaluasi buat untuk saya ke depannya. Nah, nanti akan ada sesi ketika Bapak Ibu memberikan tanggapan kepada saya setelah presentasi ini. Selanjutnya ada dalam proses pelaksanaan saya melakukan evaluasi, membuat rubrik umpan balik untuk seluruh peserta didik yang terlibat. Jadi setelah pembelajaran berlangsung, saya memberikan umpan balik kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan seperti apa.
Selanjutnya, metode yang digunakan observasi, tadi ya meneliti. Yang kedua ada diskusi. Yang ketiga wawancara. Nah, wawancara di sini saya bertanya kepada peserta didik, bagaimana kesiapan mereka dalam kepanitiaan yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian ada umpan balik dan refleksi. Hal ini yang sangat penting bagi saya sebagai guru untuk menjadi lebih baik lagi dari hasil evaluasi dan refleksi dari Bapak Ibu, dari peserta didik. Apakah model ini sesuai, apakah model ini. Nah, nanti saya akan lihat evaluasiannya dari umpan balik dan refleksi tersebut. Selanjutnya, kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi dalam proses diseminasi ini atau rencana tindak lanjut ini. Yang pertama, tantangan waktu. Waktunya pasti sulit ya Bapak Ibu dengan waktu, apalagi dengan sekarang cuacanya yang cepat hujan. Nah, tantangan waktu ini menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana nih harus bisa menyesuaikan, iya betul, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kedua, kurangnya antusias peserta didik. Jadi kadang peserta didik itu kurang antusias dalam proses pembelajaran. Ada saja ya Bapak Ibu, bukan halnya dalam pembelajaran olahraga di kelas pun sama gitu ya, pasti ada peserta didik yang kurang antusias dalam proses pembelajaran. Jadi inilah salah satu solusi bagi guru, khususnya guru PJOK, untuk memberikan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kesenjangan usia sesama rekan kerja. Nah, ini menjadi suatu tantangan juga bagi saya. Kadang ya waktunya terganggu mungkin. Itulah yang menjadi tantangan bagi saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari komunitas belajar. Nah, ini kan kemungkinan ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah kepada rekan-rekan guru semua komunitas belajar Paku Jajar, saya mendapat dukungan yang luar biasa. Dan saya menyampaikan diseminasi program ini sehingga saya awalnya ragu untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran yang saya telah pelajari, tetapi dengan dukungan dari Bapak Kepala, dari semuanya, atas waktunya juga, saya merasa termotivasi. Saya bisa gitu untuk saya masih belajar gitu, jadi semakin ingin belajar lagi, menjadi guru yang lebih baik lagi gitu. Jadi termotivasi kepada bapak-bapak, apalagi bapak-bapak ibu guru semua, banyak yang sudah guru cerah, ya sudah pokoknya luar biasa lah di sini guru-gurunya. Jadi saya termotivasi dengan dukungan Bapak Kepala juga. Kegiatan ini didukung oleh salah satunya oleh Bapak Kepala Sekolah yang menjadikan saya bisa ikut meskipun dalam rangka jangka waktu yang cukup lumayan ya Bapak Ibu, dari 3 bulan lebih lah ya dalam kegiatan ini, sehingga saya bisa menyampaikan hasil dari program PKG ini kepada Bapak Ibu untuk mengetahui program PJOK itu mempunyai program khusus dalam bidang olahraganya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada closing statement dari saya. Sebelum saya akhiri, olahraga bukan hanya masalah fisik, tetapi juga tentang mental dan emosi yang kuat. Ada bilang masalah dengan olahraga, maka kamu akan selalu mencapai hasil yang diinginkan. Mungkin itu saja penyampaian saya. Sebelum ditutup, saya ada sesi tanya jawab menanggapi dari hasil penyampaian
atau hanya yang ikut ekstrakurikuler pencaksilat saja? Itu yang ke-1. Yang kedua, pelaksanaannya kapan dan kira-kira berapa hari yang waktu jam pembelajarannya? Apakah mengambil jam pelajaran atau mungkin di luar jam pelajaran? Itu saja, terima kasih Bu Nisa. Baik, izin menjawab dulu Ibu yang Bu Iyat. Betul Ibu, ini merupakan salah satu festival pencaksilat. Untuk rencana tindak lanjut ini, saya memodifikasi untuk proses pembelajaran salah satu jenjang. Ibu, misalnya saya karena proses ini membutuhkan waktu yang lama dan waktu kita mepet ya Bapak Ibu untuk SAS, jadi saya mengambil sampel. Bapak Ibu mengambil sampel salah satu kelas dalam proses pembelajaran ini. Jadi ini hanya rencana ya Ibu, Bapak, rencana tindak lanjut dikarenakan dengan waktu yang mepet gitu ya. Dengan saya juga sebagai salah satu tugas juga harus segera dilaksanakan dan dikirimkan, sehingga saya akan merencanakan Martial Art Festival Sport Education ini sampel di salah satu kelas, yaitu kelas 51 di kelas Bu Ami yang akan dilaksanakan hari Senin minggu depan. Betul. Jadi minggu depan itu merupakan pengumpulan terakhir dalam tugas rencana tindak lanjut ini. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin ke depannya ya Bapak, mungkin Ibu ke depannya kita akan coba untuk menarik peserta didik yang memiliki potensi dalam bidang pencaksilat, itu akan kita gebiar ya Bapak. Insya Allah ke depannya mungkin untuk persiapan O2SN seperti itu. Jadi untuk program rencana tindak lanjut untuk sekarang Ibu, saya hanya mengambil sampel untuk siswa yang terlibat. Mungkin seperti itu Ibu. Ada lagi? Betul. Siap, terima kasih. Selanjutnya Ibu Haji. Enggak. Waalaikumsalam. Kami saja sekali. Astagfirullahaladzim, untuk gitunya gila. Nakal. Bagaimana upayanya ketika untuk olahraga akan memberikan materi yang lain dengan model sport education ini waktunya lama. Pada itu apakah pelajaran yang lainnya akan disampaikan atau misalnya tadi karena dimodifikasi, apakah hanya satu kelas saja yang dapat dilaksanakan atau misalnya kelas yang juga harus dilaksanakan sehingga pembelajaran ini menyebar dan sama dengan bagaimana upaya. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk upaya mungkin ya betul, pembelajaran sport education model ini membutuhkan waktu yang lama dan mungkin dalam olahraga sendiri itu bakal terhambat ya beberapa materi gitu, karena terfokus pada ini gitu, kegiatan ini. Nah, maka dari itu kegiatan ini biasanya dilakukan dalam pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi misalnya dalam jangka waktu yang berjangka, misalnya dalam 1 tahun sekali mungkin gitu Ibu. Jadi tidak diterapkan, atau mungkin kalau penerapannya dalam proses pembelajaran biasa itu bakal betul membutuhkan waktu yang ya betul. Jadi di pembelajaran di sini proyek berbasis proyek. Jadi misalnya dalam jangka waktu yang seperti rutinan, seperti senam hari Sabtu, nah itu merupakan salah satu bisa dilombakan nanti. Siswa yang memiliki potensi senamnya yang bagus, kita buat panitia misalnya ya. Kalau misalnya dalam kebugaran kita bisa modifikasi ke SEM misalnya gitu Bu. Jadi hari Sabtu itu misalnya tiap hari Sabtu ada seleksi misalnya seperti itu. Jadi betul, jadi di luar kan namanya
memberikan memotivasi saya dalam proses belajar juga. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya. Kita masih terima kasih dengan acaranya baik sekali. Kita serahkan langsung ke Ibu Harmi. Atur nuhun. Terima kasih. Tepuk salut atau tepuk salut ya? Tepuk salut. Yes. Nggak topinya pencet lagi. Maluki lagi izin.